Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah al-mustami'un wa ayyatuhal akhwat al-mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Di mana berada sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam suasana insyaallah penuh keberkahan ini di tempat saya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan ya, pagi hari ini hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allah, mudah-mudahan karunia air yang Kau turunkan dari langit ini sebagai keberkahan dan memberikan manfaat untuk kami semua. Sahabat fillah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan muslim. Sahabat fillah dimanapun berada, takwa, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imtithalu bi awamirillah, kemampuan kita, usaha kita memaksimalkan diri untuk mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu an nawahihi, dan juga memaksimalkan diri, menjaga diri, membentengi diri, menguatkan diri kita, diri masing-masing untuk kiranya meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia dimanapun berada, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci keberhasilan kita kelak ketika kita menghadap Allah. Modal terbesar gitu ya, dalam kehidupan kita yang harus kita kumpulkan adalah untuk menguatkan ibadah-ibadah kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lepas ibadah saum kita, puasa kita di bulan Ramadan ini adalah untuk menguatkan, menaikkan derajat kita kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia, jika kita ingin melihat bagaimana ketakwaan ini, maka marilah kita sama-sama melihat min arwa'il ma'ani ma qauluhu al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib tentang takwa. At-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil, al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata beliau, ketakwaan kita, neraca dari nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita ambil atau dapat kita lihat dalam 4 hal. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya sebagai makhluk Allah lil ibadah, untuk beribadah kepada Allah, lil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sang khaliq, sang mencipta kita. Ketakutan ya, rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menguatkan seseorang untuk terus beribadah, terus meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan yang wajib
dan juga menambah dengan ibadah-ibadah yang nawafil. Sahabat fillah rahimakumullah, ada rasa muraqabatullah dalam diri kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita diawasi oleh Allah. Semua yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita lakukan, tentu semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua baik hal yang kecil maupun yang besar yang kita lakukan, semuanya tertulis. Semuanya tertulis dan akan kita pertanggungjawabkan. Masya Allah, ketika kita di dunia ini bisa mengumpulkan bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya, maka tentu kita akan menjadi orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang selamat tentunya. Tapi kalau kita mengabaikan kehidupan dunia ini, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kita abaikan, hal-hal yang seharusnya ditinggalkan malah dikerjakan, maka ini akan memberikan kerugian kepada seseorang tersebut, pribadi-pribadi yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah rahimakumullah, oleh karenanya harus kita tanamkan dalam diri kita al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada Allah, bittaqarrub ila Allah. Semakin kita takut kepada Allah, bukan berarti kita berlari, tetapi ketika kita merasa takut kepada Allah, maka kita semakin dekat. Allah memberikan pahala yang sangat luas bagi setiap hambanya yang taat kepadanya. Allah Maha Rahim, Maha memberikan kasih sayang. Maka merugi bagi siapa yang tidak mau mengambil kasih sayang itu. Allah Maha Mulia ampunannya, maka sangat merugi bagi siapa yang tidak mengambil ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah rahimakumullah, yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beribadah dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman bagi kehidupan manusia di dunia ini agar selamat fid dini wad dunya wal akhirah, baik selamat dalam hal agama, baik hal kehidupan dunia maupun kelak pada kehidupan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu Al-Qur'anul Karim, mukjizat bagi kita semuanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah-risalah ini, sehingga manhajul hayah bagi seorang muslim adalah Al-Qur'an, dan juga tentunya adalah al-hadis yang kemudian menjadi penguat akan nilai-nilai keutamaan dalam Al-Qur'an Karim. Sahabat fillah rahimakumullah, oleh karenanya dengan al-amalu bitanzil, seorang muslim beramal dengan ilmu. Al-amalu bil ilmi, al-amalu bil ilmi wal alimu lil amali. Seseorang muslim beribadah tentunya harus dengan ilmu, dan seorang yang berilmu tentunya itu harus dipergunakan untuk memperbanyak ibadah. Sahabat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya memiliki rasa semangat, gitu ya, untuk terus mempelajari Al-Qur'an Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita mengambil nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai hukum yang kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sahabat fillah rahimakumullah, yang ketiga waridha bil qalil, dan menerima dengan apa yang Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah tetapkan kadarnya untuk kita masing-masing. Tentu kita semuanya ingin memiliki kekayaan, gitu ya, kebahagiaan bersama keluarga, usahanya lancar,
ya, bisnisnya maju, ya, pekerjaannya terus meningkat karirnya. Tentu ini yang kita mau secara manusiawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan jalan yang lain. Allah ingin mengangkat derajat seseorang, ya, seorang hamba barangkali dengan cobaan, dengan ujian, dan itu tidak sedikit. Oleh karenanya, warridha bil qalil. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menaikkan gitu ya, kualitas ekonomi hambanya, tetapi terkadang juga Allah menurunkan. Sebagai bukti kita harus qanaah, kita harus menerima, kita harus ridha dengan apa yang Allah kadarkan untuk kita masing-masing, dan juga tentunya dengan berikhtiar. Sangat indah kisah tentang, sekali lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istri beliau Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari aktivitas mencari ma'isyah, kemudian istri tercintanya menunggu kedatangan beliau, ya, dengan sukacita, dengan gembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, atas usaha dari sang suami. Ketika sampai di rumah, Masya Allah, ya, duduk sebentar, kemudian beliau Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, mohon maaf pada barangkali hari ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk engkau, ya, karena belum bisa membawa hasil usaha pada hari ini. Apa yang kemudian sikap Fatimah Zahra? Beliau tersenyum, ya, dan tidak merasa kecewa dengan hal itu, merasa tawakal dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tibalah waktu sholat, kemudian beliau berangkat ke masjid, ya, sholat berjamaah. Dan ketika pulang, singkat ceritanya, ya, di tengah perjalanan ada seseorang yang kemudian menghampiri beliau dan bertanya, wahai saudara, apakah engkau Ali, anaknya Abu Thalib? Iya, benar. Lalu beliau katakan, seseorang ini mengatakan kepada beliau dengan mengambil uang, ya, merogoh uang, dengan mengatakan, dulu ayah kamu pernah, ya, saya minta bantuannya untuk menyamak kulit dan saya belum sempat memberikan ongkosnya, ya, dan ajal beliau telah mendahului. Akhirnya ini terimalah engkau sebagai ahli warisnya, ya, uang sebagai ongkos beliau waktu itu. Kasihlah uang, ya, 30 dinar. Ya, kalau kita, ya, taruhlah 500-600 ribu lah gitu ya. Lalu beliau pulang. Masya Allah, beliau pulang disambut dengan gembira, ya, oleh istrinya tercinta. Ini tadi ada orang yang diceritakan kembali pertemuannya dengan seseorang tadi. Akhirnya diberikan uang sedemikian. Singkat cerita, kemudian istri beliau memohon untuk kemudian membelanjakan uang tersebut, ya, untuk keperluan makan, keperluan sehari-hari. Akhirnya Masya Allah, beliau Ali bin Abi Thalib berangkat, ya, menuju pasar. Dan ketika di pasar, Masya Allah, ada orang yang membutuhkan, yang meminta-minta, ya. Akhirnya bahkan orang yang minta-minta ini mengatakan, siapa yang mau menjebangkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah sedekah kepada saya. Seorang mulia, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak panjang fikir memberikan uang yang tadi akan dibelanjakan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kembali ke rumah dan tidak membawa hasil belanjaan. Disampaikanlah cerita tadi kepada istri yang tercinta. Apa yang terjadi? Istrinya tercinta sampaikan, bahwa suamiku tercinta
seandainya ya, saya berada pada posisi engkau, saya pun akan melakukan yang demikian. Masya Allah, sifat qanaah untuk seorang muslim ya, sebagai suatu keharusan agar kita semuanya ya, agar kita seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, berikan rezeki, tidak lalai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kadar rezekinya, kita pun juga tidak bersedih. Inilah sikap yang terbaik, waridha bil qalil, dan menerima dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita masing-masing. Dan yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri ya untuk hari perpindahan, ar-rahil, perpindahan. Perjalanan kehidupan seseorang merupakan bukti perpindahan ya, dari alam rahim dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia yang lebih panjang waktunya. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah kehidupan dunia Allah pindahkan kepada kehidupan di barzakh, di alam kubur, yang waktunya sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ajalnya masing-masing. Dari alam kubur Allah Subhanahu wa taala kemudian pindahkan ya, yaumil akhirah, kehidupan akhirat nanti, yaumil hisab ya, kehidupan perhitungan atas apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW ya, memberikan nasihat yang utama kepada kita, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan juga beribadah ya, beraktivitas baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kelak. Sahabat fillah rahimakumullah, dari keempat ya, nilai atau hakikat makna takwa ini, tentu kita semuanya berharap mudah-mudahan kita terus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, al-khawfu minal jalil gitu ya, wal amalu bitanzil, dan kita terus berusaha untuk mempelajari, mendalami ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu. Waridha bil qalil, dan kita memiliki sikap qanaah, dan juga wal istidad liyaumir rahim, dan kita memiliki persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tentu kehidupan dunia adalah ujian bagaimana kita bisa beribadah, bisa beramal dengan kualitas yang terbaik untuk kemudian menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita, berikan kekuatan iman, ats-tsabit fi qulubina, kuatkan keimanan dalam hati kita, dan juga mudahkan untuk beramal amal-amal ibadah yang saleh insyaallah tabaraka wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.